Assalamualaikum guys, gua Angga and welcome back. Bagi kalian guys yang tinggal atau sering berkunjung ke Jakarta, pasti mengetahui cerita dan fakta soal Menara Saidah. Yap, gedung kosong yang terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan ini memiliki sejumlah fakta-fakta yang mencengangkan. Salah satunya disebut-sebut mengalami kemiringan dan juga memiliki sejumlah cerita horor. Nah, seperti apa sejarah dan fakta menarik hingga cerita mistisnya? Yuk, langsung aja kita simak Menara Saidah. Menara Saidah ini sekilas terlihat seperti gedung-gedung normal lainnya. Namun gedung ini dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Kesan horor semakin terasa karena Menara Saidah mengusung arsitektur Romawi. Lalu di dalam gedung masih banyak ornamen patung-patung bergaya Romawi yang ditinggalkan begitu saja. Kabarnya patung tersebut diimpor langsung dari Italia. Desain interiornya menggunakan sentuhan Las Vegas dengan langit-langit bagian lobi yang nuansanya bisa diganti. Menara Saidah memiliki akses yang strategis sebagai gedung perkantoran di Jakarta. Letaknya di Jalan MT Haryono, memudahkan orang untuk berpergian ke Menara Saidah menggunakan mobil atau motor. Bagi yang ingin menggunakan transportasi umum juga bisa menggunakan KRL komuter lain karena dekat dari stasiun Cawang. Atau saat ini kalian dapat menggunakan LRT dengan turun di stasiun Cikoko. Sebelum kita beberkan fakta-fakta menarik seputar Menara Saidah, mari kita cari tahu dulu sejarah tentang Menara Saidah. Mulai dari pemiliknya, tinggi struktur bangunan, hingga dibangun oleh siapa. Sayangnya guys, tidak diketahui secara pasti berapa tinggi Menara Saidah. Namun dilansir dari beberapa sumber, Menara Saidah memiliki tinggi 94 meter. Dan juga saat ini diketahui memiliki 28 lantai, yang terbagi menjadi 24 lantai utama, 2 basement, dan 2 semi basement. Dikutip dari sumber terpercaya, Menara Saidah dibangun oleh kontraktor PT Hutama Karya yang dikerjakan selama 3 tahun, yakni dari tahun 1995 sampai dengan 1998. Menariknya saat itu gedung tersebut masih bernama Grasindo dan dimiliki oleh PT Mustika Ratu atas nama Muryati Sudibyo. Barulah di tahun 1995, Menara Saidah kemudian dilelang dan dimenangkan oleh keluarga Saidah untuk diserahkan kepada anak kelima Nyonya Saidah yang bernama Fajri Setiawan. Nah, usai dilelang, Menara Saidah dilakukan renovasi besar-besaran. Jumlah lantai yang awalnya 18 kini telah bertambah menjadi 28 lantai sampai dengan sekarang. Asal-usul dinamakan Menara Saidah karena diambil dari nama pemiliknya, yaitu Saidah Abu Bakar Ibrahim, yang merupakan ayah dari suami artis Inneke Koesherawati, yakni Fahmi Darmawansyah. Meski kini Menara Saidah sudah kosong tak berpenghuni, bukan berarti gedung tersebut tidak pernah digunakan sama sekali. Ketika gedung masih dimiliki PT Mustika Ratu, beberapa tenan sudah mengisi gedung ini saat mulai operasional. Salah satunya adalah Kementerian Pembangunan Wilayah Timur Indonesia atau yang sekarang menjadi Kementerian Pembangunan Daerah Terpencil. Banyak isu yang tersebar di masyarakat kalau konstruksi Menara Saidah mengalami kemiringan beberapa derajat. Kabar simpang siur tersebut sempat membuat khawatir masyarakat yang tinggal di dekat Menara Saidah karena bisa saja gedung tersebut suatu saat akan roboh dan menimpa rumah yang ada di sekitarnya. Dari sumber terkait bahwa pada tahun 2013 silam, pemerintah daerah DKI Jakarta membantah soal anggapan gedung Menara Saidah tersebut miring. Kala itu Pemda memastikan tak ada masalah konstruksi pada bangunan Menara Saidah. Kepala Dinas Penertiban dan Pengawasan Pembangunan DKI Jakarta saat itu mengatakan tidak ada laporan cacatnya konstruksi untuk gedung berjumlah 28 lantai tersebut. Sebab suku dinas Jakarta Selatan sempat melakukan kajian terhadap Menara Saidah dan tidak menemukan kegagalan konstruksi.
Beberapa tahun lalu, kepala dinas tersebut juga telah mengirimkan surat resmi kepada pemilik gedung untuk melakukan audit konstruksi. Sayangnya belum ada jawaban dari pihak pemilik gedung kala itu. Senada dengan kepala dinas, sang sekretaris perusahaan PT Hutama Karya saat itu menyebutkan kalau Menara Saidah miring itu merupakan hal yang tidak benar. Sekretaris Hutama Karya itu berkata bahwa secara teknis, jika sebuah gedung yang awalnya tegak menjadi miring bakal menimbulkan suatu tekanan yang besar pada dinding bangunan. Nah, kalau Menara Saidah miring, seharusnya kaca-kaca di jendela akan pecah dan juga berhamburan. Selain itu, informasinya pada saat masa pembangunan di tahun 1995 sampai 1998, proses konstruksi Menara Saidah tidak mengalami kendala teknis. Bahkan hingga saat Menara Saidah diserah terimakan kepada perusahaan Mustika Ratu selaku pemilik awal gedung tersebut, secara teknis dan struktur gedung Menara Saidah telah dibuat sesuai dengan kelayakan. Gedung Menara Saidah sudah tidak dihuni sampai dengan belasan tahun, dan menara tersebut sampai sekarang masih menyimpan fakta-fakta dan cerita-cerita misteri yang menarik untuk dibahas. Apa saja fakta dan cerita menarik tersebut? Kita simak guys penjelasan berikut ini. Sudah lama tak dihuni sejak tahun 2009, Menara Saidah kini menjadi urban legend bagi masyarakat Jakarta. Berbagai cerita mistis tentang Menara Saidah mulai bertebaran. Salah satu yang paling terkenal adalah sosok kuntilanak merah di lantai 3 gedung tersebut. Dilansir dari sumber terpercaya, kala itu seorang paranormal, kita sebut saja bernama Ki Daud, mengatakan bahwa keberadaan kuntilanak merah di Menara Saidah benar adanya. Kata Ki Daud, sosok kuntilanak itu merupakan salah satu korban kecelakaan kereta yang lokasinya tidak jauh dari Menara Saidah. Dulunya lokasi Menara Saidah adalah kuburan. Jadi perempuan yang disebut kuntilanak merah itu adalah korban kecelakaan kereta yang dimakamkan di kuburan tersebut. Kenapa disebut kuntilanak merah? Karena bajunya itu penuh bersimbah darah, ujar Ki Daud saat itu. Tak hanya kuntilanak merah, di Menara Saidah terdapat juga koloni siluman yang tinggal di bagian dasar gedung. Ki Daud menyebut koloni siluman tersebut dianggap sebagai sebuah bagian dari semacam pesugihan dari orang-orang yang menganggap Menara Saidah sebagai tempat yang keramat. Kisah Menara Saidah lainnya yaitu bermula dari seorang satpam yang bertemu dengan seorang wanita yang meminta bantuan ke satpam tersebut untuk diantarkan ke lantai 14, yaitu untuk menemui adiknya. Nah, ketika satpam tersebut sudah sampai di lantai 14, perempuan itu tiba-tiba menghilang secara misterius. Dan kemudian setelahnya, rekan petugas keamanan lain menemukan satpam yang mengantarkan wanita itu ternyata sudah tergeletak pingsan di dalam lift. Ada juga cerita horor lainnya tentang Menara Saidah yang beredar di masyarakat. Kali ini dari seorang pengemudi ojek online yang mendapat pesanan di lokasi yang berada tepat di Menara Saidah. Sang driver ojol tersebut mendapatkan order dari lobi Menara Saidah. Ojek online tersebut ada yang menerima order penumpang atau ada juga yang menerima order pengiriman paket. Namun saat tiba di lokasi, orderan tersebut fiktif dan nihil, dan tidak ditemui satu orang pun di Menara Saidah tersebut. Hal itu tentu saja menjadi cerita yang ramai diperbincangkan karena tidak ada satupun penyewa di gedung tersebut. Perlu diketahui, sebelum kosong dan ditinggalkan penyewa, gedung ini mempunyai lift yang geraknya sangatlah lambat. Lift gedung ini diyakini ditunggui oleh sosok makhluk halus. Suatu cerita mengenai lift ini, di mana dulu ada karyawan yang ingin mengambil barangnya yang tertinggal di lantai tempatnya bekerja, dan dia memutuskan untuk menaiki lift. Namun lift yang ia taiki enggan menutup dan lampunya meredup terus-menerus. Kemudian ia lalu memutuskan berjalan lewat tangga, tetapi anehnya ia justru selalu menemukan lift yang kosong dan terbuka di setiap lantai yang ia lewati. Bahkan baru-baru ini sempat terjadi kecelakaan di depan Menara Saidah yang merenggut 2 korban jiwa. Sejumlah netizen mengaitkan kalau kecelakaan tersebut karena Menara Saidah angker
dan gedung tersebut meminta tumbal. Namun hal itu dibantah oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Ia mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak mengaitkan kepada hal-hal mistis dengan peristiwa kecelakaan. Nah, itu dia guys, deretan sejarah dan fakta misteri seputar Menara Saidah yang terletak di Jakarta Selatan. Saat ini Menara Saidah telah ditutup dan tidak diizinkan untuk didatangi oleh masyarakat umum. Tonton terus video-video bagian malam lainnya ya guys. Dan jangan lupa untuk like and comment serta subscribe channel @bagian malam. Oke guys, see you next video.